datang lagi di channel aku. Jadi di video kali ini, udah lama banget ya kita nggak sharing tentang relationship. Nah, kali ini aku akan berbagi kisah, berbagi cerita tentang kekerasan psikologis dalam pacaran. Kenapa ya? Karena banyak banget sih yang belum sadar bahwa sebenarnya udah mengalami si jenis kekerasan ini. Karena kan emang bentuknya yang nggak nampak ya. Nah, aku juga akan share pengalaman aku pribadi berada di hubungan yang abusive, khususnya kekerasan psikologis. Dan aku juga akan kasih tahu ke kalian apa sih yang aku lakukan saat itu hingga akhirnya aku bisa terbebas dan keluar dari abusive relationship tersebut. Makanya simak video ini sampai akhir, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen videonya, juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Pertama-tama perlu banget kita tahu apa sih kekerasan psikologis itu. Jadi kekerasan psikologis itu adalah bentuk kekerasan non-fisik yang meliputi merendahkan, mengancam, mengkritik secara berlebihan, dan mengontrol secara berlebihan. Mungkin gampang ya, kalau di dalam suatu hubungan nih, yang aku alami sendiri ya, waktu itu aku, si mantan aku ini, dia selalu ngecekin aku ada di mana. Terus kayak misalnya, dia juga nyadap handphone aku. Jadi kalau misalnya ada yang SMS aku, ya SMS sih terutama, dan telepon, itu dia langsung tahu. Pasti sebelumnya dia kayak nanya gitu, siapa tuh yang hubungin, ngapain dia hubungin, kayak gitu. Serem banget nggak sih? Terus dia juga selalu ngikutin kemanapun aku pergi. Dia kayak muter-muter gitu loh di deket rumah aku. Jadi kalau misalnya aku pergi, nah aku kan kalau pergi harus selalu ngomong sama dia, harus laporan nih. Kalau nggak laporan dia marah. Jadi kalau misalnya aku lagi pergi, kadang tuh tahu-tahu ada gitu mobil dia di belakang mobil aku. Pokoknya kayak diikutin dan dia kayak serba tahu aku ada di mana. Terus apa lagi ya? Tunggu ya, kita lihat dulu. Banyak banget sih. Oh ya, terus aku juga dilarang main sama teman-teman aku, khususnya yang cowok-cowok. Jadi aku pernah kayak cuman nanya tugas ke teman cowok aku, ngobrol sebentar, itu teman aku langsung didatengin dan dimarahin. Ada yang pernah kayak mau diajak berantem gitu, kayak pokoknya nggak boleh banget aku untuk melakukan kontak sama lawan jenis. Ketemu langsung nggak boleh, ngobrol di sekolah nggak boleh, di chatting, di SMS, handphone aku selalu dicek. Pokoknya dia cemburunya sangat-sangat berlebihan. Itu sih yang aku alami waktu aku ada di abusive relationship ini. Ya, yang si kekerasan psikologis ini. Jadi kayak gitu sih kira-kira gambarannya kalau hubungannya itu ada kekerasan psikologisnya. Terus selain itu dia juga kayak selalu kritik nih, misalnya aku pakai baju apa, kayak aduh nggak pantas, ganti dong. Nah. Itu tuh bukan yang diberikan alasan yang rasional, itu enggak, tapi karena emang dia nggak suka aja aku kayak gitu. Terus aku mau ikut kegiatan apa, misalnya ekstrakurikuler apa, mau ini dong, enggak, jangan, nanti gini-gini. Pokoknya semua aktivitas aku tuh jadi terbatas, ruang gerak aku benar-benar terbatas dan cuma fokusnya sama dia aja. Dari situ sih aku mulai sadar kalau wah kayaknya ada yang nggak beres nih di hubungannya. Dan ternyata setelah semakin kesini aku sadar, oh ternyata itu loh yang sebenarnya disebut dengan kekerasan psikologis. Mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin, boleh share di kolom komentar ya, atau mungkin mau cerita boleh juga sih DM nanti. Karena bentuk dari si kekerasan psikologis ini yang nggak tampak, nggak ada bekasnya, jadi agak susah nih untuk dikenali dan disadari bahwa sebenarnya kita ada di dalam situ. Kan beda ya sama kekerasan fisik misalnya. Kalau kekerasan fisik kan mungkin dipukul, itu kan kayak langsung, oh ada nih, mungkin ada bekasnya, mungkin ada luka atau lebam gitu. Tapi kalau kekerasan psikologis ini kan sama sekali nggak ada. Kebetulan skripsi aku tuh tentang kekerasan psikologis. Nah, jadi aku banyak baca-baca dan ternyata kekerasan dalam pacaran itu 80% justru kekerasan psikologis ada di dalamnya. Terus dampaknya juga ternyata dibandingkan jenis kekerasan fisik ataupun seksual, si kekerasan psikologis ini punya dampak yang lebih serius. Makanya kenapa aku pengen banget share hari ini tentang si kekerasan psikologis. Jadi seseorang yang mengalami kekerasan psikologis itu bisa mengalami depresi, kemudian sering menyalahkan dirinya sendiri, merasa tidak berharga, terus dia juga sulit konsentrasi, nggak bisa fokus sama apa yang dia kerjakan. Selain itu, karena udah merasa dirinya nggak berharga, jadi si orang ini kayak
mungkin akan makin sulit nih untuk keluar dari hubungan kekerasan ini. Kira-kira apa aja sih alasan yang bikin orang itu susah keluar dari suatu hubungan? Oke, kita akan bahas ya. Jadi, beberapa yang menyebabkan seseorang itu susah keluar dari hubungan berkekerasan atau mungkin toxic relationship juga ya. Ini karena dia udah terbiasa nih sama pola-pola hubungan yang seperti itu. Jadi kayak ya udahlah gitu. Terus mungkin dia juga merasa kayak aduh mungkin karena tadi dia merasa nggak berharga ya, dia merasa mungkin nanti nggak ada lagi nih yang mau sama aku, jadi nggak apa-apa deh aku sama orang ini aja, biarpun sebenarnya hubungannya abusive, biarpun sebenarnya hubungannya juga termasuk toxic. Cuma karena dia merasa ya udah kayak cuman dia nih sumber kebahagiaan aku, cuma dia orang yang bisa ngertiin aku, walaupun sebenarnya enggak. Jadi dia tetap bertahan di hubungan yang berkekerasan. Selain itu, mungkin juga seseorang bertahan di suatu hubungan karena sudah bergantung kepada pasangan. Mungkin secara finansial ataupun secara emosional ya, walaupun dia sebenarnya juga sadar kalau hubungan ini nggak sehat. Bisa juga karena si pelaku ini memberikan ancaman-ancaman kepada si korban. Kayak aku waktu itu, aku susah banget untuk keluar awalnya karena aku diancam. Jadi si mantan aku ini bilang kalau aku akan fitnah keluarga kamu. Dan dia tuh kayak udah menjelaskan secara detail apa-apa aja nih yang mau dia jadiin fitnah di keluarga aku. Wow, karena aku anaknya sangat family oriented, aku jadi aduh. Dan waktu itu aku kayak masih SMA gitu kan. Jadi aduh kok serem ya, akhirnya ya aku balik lagi ke si orang ini. Padahal sebenarnya aku udah beberapa kali minta untuk putus, tapi dia selalu nggak mau. Dan dia juga ngancam kayak kalau misalnya kita putus aku sama siapa? Nanti aku bunuh diri. Nah, yang kayak gitu yang bikin kita akhirnya keseret lagi. Padahal perlu banget diingat bahwa kita nggak bertanggung jawab atas orang lain. Kita bertanggung jawab sepenuhnya pada diri kita sendiri gitu. Jadi gitu, ancaman-ancaman kayak gitu yang bikin akhirnya balik lagi ke hubungan yang abusive. Emang sih meninggalkan hubungan yang toxic ataupun abusive itu nggak mudah, tapi pasti bisa. Jadi kalau ditanya gimana ceritanya waktu itu aku bisa keluar, ya setelah beberapa kali aku minta putus dan kayak selalu ngancem. Akhirnya aku memberanikan diri dan memutuskan bahwa mau sampai kapan lagi gitu loh, mau sampai kapan aku ada di hubungan yang kayak gini, yang aku merasa stres, merasa ruang gerakku terbatas, apa-apa harus sama dia, apa-apa fokusnya ke dia aja, aku jadi jauh sama teman-teman aku. Azan, tunggu ya. Jadi waktu aku udah memutuskan, waktu aku udah minta putus sama dia, aku bener-bener langsung blok kontaknya. Jadi aku nggak denger lagi tuh yang namanya dia mau ngancam aku, yang namanya dia begging pengen balikan, mau berubah. Aku nggak denger itu lagi dan aku jadi nggak tahu apa-apa lagi. Kayak bener-bener menghilang gitu. Bener-bener aku blok semua kontak dan sosial medianya juga. Terus kebetulan aku kan satu sekolah, jadi ketemu terus nih, ya udah di sekolah pun aku kayak nggak sekelas juga kan, alhamdulillah ya. Dan ya udah di sekolah aku juga kayak nggak kenal gitu, jadi ya udah aku tetap main sama teman-teman aku dan aku nunjukin ke dia bahwa aku punya teman banyak loh, aku nggak dunia aku itu nggak cuman kamu aja gitu. Jadi gitu sih cara waktu itu yang bener-bener aku pakai untuk keluar dari hubungan ini, karena awalnya aku emang takut didominasi sama rasa takut, jadi akhirnya aku balik lagi sama orang ini. Tapi aku jadi mikir, ini hubungan ini udah nggak sehat, nggak beres, dan ini capek banget. Pokoknya aku lelah banget ada di hubungan yang abusive kayak gitu. Akhirnya ya udah, karena dulu kan perasaan kalau putus tuh harus ada approval dari orang lain gitu ya, dari pasangan kita. Cuma aku pikir-pikir ya udahlah gitu, kalau nungguin approval dari dia ya nggak putus-putus. Dan akhirnya aku bertekad kuat untuk keluar dan aku blok semua, aku jadi nggak tahu apa-apa. Dan ancaman-ancaman dia waktu itu sebenarnya emang nggak ada, itu cuma bisa-bisaannya dia biar aku tetap stay di hubungan gitu sih. Dan aku juga sedih sih sering denger cerita-cerita kalau iya kak dia ngancem mau nyebarin foto-foto aku atau mungkin mau bunuh diri kayak gitu sih. Emang susah, nggak gampang, tapi pasti kalian bisa.
Mungkin tips yang mau aku share habis ini, semoga bisa membantu kalian untuk lebih yakin agar bisa keluar dari abusive ataupun toxic relationship. Sebelumnya aku juga pernah cerita sih tentang cara keluar dari gaslighting. Mungkin kalian bisa cek di atas, nanti aku kasih cardnya, biasa kalian tonton dulu. Nah, jadi hal yang paling penting yang harus kita lakukan ketika kita udah mau memutuskan untuk keluar di hubungan itu, yang pertama biar makin yakin, kita pikirin lagi nih, apa sih alasan kita untuk ada di hubungan itu? Positifnya apa, negatifnya apa? Kalau lebih banyak negatifnya, coba dipikir-pikir lagi kenapa masih mau bertahan di hubungan yang seperti itu, dan mau sampai kapan merasakan emosi-emosi negatif akibat dari hubungan yang toksik ataupun abusive ini, kayak gitu. Terus cari kebahagiaan, gak cari sih sebenarnya, ciptain kebahagiaan kalian sendiri. Jadi jangan gantungin kebahagiaan kalian sama pasangan kalian ini. Kayak masih banyak loh orang-orang yang sayang sama kita, masih banyak loh cara-cara yang bisa kita ciptain untuk menciptakan si kebahagiaan untuk diri kita. Dan yang penting self love sih, kayak apa kamu gak kasihan sama diri kamu? Mau sampai kapan diri kamu tersiksa nih di hubungan yang kayak gini gitu. Lebih peduli sama diri sendiri dan cari sumber dukungan yang lain. Mungkin dari keluarga atau dari teman-teman. Jadi kamu tuh sadar bahwa dunia kamu tuh gak cuma si pasangan yang abusive ini aja, gak cuma si pasangan yang toxic ini aja. Kamu masih punya banyak orang-orang di luar sana yang emang sayang dan siap mendukung kamu dan juga membuat kamu nyaman. Cerita deh sama mereka biar kamu kayak dapet pandangan baru dan makin yakin untuk keluar dari hubungan yang abusive ini. Kayaknya cukup sampai sini dulu sharing kita hari ini tentang kekerasan psikologis dalam pacaran. Ingat bahwa kamu sangatlah berhak untuk dicintai dan mempunyai hubungan yang sehat dan juga membahagiakan, di mana di dalamnya kamu dan pasangan kamu sama-sama bisa berkembang dan bertumbuh bersama. Jadi jangan takut dan jangan ragu untuk keluar dari toxic relationship. Kalau misalnya kamu merasa udah gak mampu dan bingung mau minta pertolongan kemana, bisa cari pertolongan ke profesional seperti psikolog. Sekarang kan udah banyak juga ya yang online gitu, apalagi karena lagi pandemi kayak gini. Jadi gak ada salahnya untuk coba cari konsultasi yang gratis. Semoga video ini bisa membantu kalian dan memberikan kalian pencerahan tentang kekerasan psikologis, dan semoga kita semua bisa terhindar dari hubungan yang toksik dan juga abusive. Terima kasih sudah nonton video ini. Kalau kalian punya saran topik, boleh komen di bawah, atau kalau mau cerita-cerita, boleh juga lo DM ke Instagram aku @arlinain. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!